apa yang Allah ceritakan tentang orang-orang terdahulu yang Allah inginkan diberitahukan ke kita. Kita nggak perlu juga harus tahu Nabi Ibrahim itu lahirnya di mana sih, meninggalnya di mana sih, dia pernah jalan kemana aja sih, karena itu bukan substansi kita sebagai umat Islam. Karena bagi kita adalah bagaimana, sedangkan Nabi Muhammad aja tuh. Aduh, Bang Ananias ditutup dulu, mute dulu, aku turunin dulu kali ya. Oke, ya. Jadi dalam Islam sendiri kan yang penting adalah apa yang Allah sampaikan kepada kita sebagai perintah, larangannya. Itu kan substansi kita sebagai umat Islam, mengikuti apa yang dilarang dan diperintahkan. Bahkan Nabi Muhammad kan nggak dijelasin kisah-kisah Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Karena bukan berarti nggak penting ya, penting untuk pembelajaran kita sebagaimana Allah juga menciptakan nabi-nabi terdahulu. Tapi kan tidak menjadi urgensi kita tuh untuk mengetahui metodologinya pewahyuan. Tapi kalau tentang secara garis besar pewahyuan dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran bahwa wahyu itu definisinya apa. Kemudian ulama mendefinisikan bahwa wahyu itu sendiri adalah kabar yang cepat yang diberikan kepada orang-orang pilihan dan rahasia, yaitu kepada Rasul atau Nabi. Kemudian wahyu juga adalah kabar goib. Artinya kita tahu tuh definisi wahyu, kabar goib. Kabar goib ini kan kabar yang kita tidak berada di tempat, tentang apa yang diberitahukan, contoh masa lalu ataupun masa depan. Nah, para nabi dapat nggak itu? Nabi Muhammad ada nubuatannya, berarti dia mengetahui, diberi Allah kabar yang terjadi ke depan, berarti kan goib. Kemudian wahyu adalah perkataan Tuhan. Nah, kita pahami dulu tuh definisi wahyu. Nah, metodologinya, penyampaiannya, ya kita lihat Nabi Muhammad caranya di mana sih? Nabi Muhammad itu kalau diceritakan bahwa beliau itu diberikan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian beliau juga lewat mimpi juga bisa. Nah, Nabi Musa gimana? Nabi Musa juga langsung Allah berbicara kepada beliau, bukan berarti Allah mewujudkan diri menjadi sebatang pohon lalu ngomong, enggak, bukan begitu, tapi melalui suara lalu dengan Nabi Musa alaihissalam gitu. Tentang wujud Allah Nabi Musa nggak bisa lihat karena belum mampu untuk melihat. Gitu. Jadi saya rasa sih tidak terlalu jauh ya perbedaannya, cuman detailnya aku belum menemukan sih. Bukan belum menemukan, mungkin akunya aja yang belum baca, belum sampai ilmunya gitu sih. User 4721. Terima kasih. Iya, Kak. Sama aku Dika, Kak. Ya. Oh ya Dika, thank you Dika, itu Dika yang perlu ini. Iya, Kak. Oke. Ya, Sama-sama. Dika udah turunin ya, kita naikin, ada Ustadz ini di bawah ini. Silakan Bang Datkan. Nambahin dikit Uni ya. Oke, silakan Bang. Uni, nambahin dikit. Ya. Jadi mungkin yang dibingungkan teman-teman kok ada nerima kitab gitu ya terjemahannya ya. Oh, iya. Jadi yang namanya kata kataba itu tidak selalu kitab. Kalau kita belajar bahasa Arab, kataba itu bisa berarti ketetapan, bisa berarti hukum, bisa berarti risalah. Iya. Aturan. Iya. Jadi gitu ya. Kataba. Jadi bukan berarti, jadi ada di dalam bahasa Arab tuh lafaz mustarak gitu ya. Bentuknya kitab. Tapi itu bukan berarti kitab buku. Bukan berarti buku yang jatuh gitu. Jadi kataba itu aturan, ketetapan, hukum, risalah, itu kataba artinya. Makasih. Makasih Bang Ben Abraham. Kalau saya sih gini ya, kita kan tidak boleh mentafsir sendiri yang namanya Al-Quran. Cuman kita gunakan ilmu secara ininya, lughahnya gitu, bahwa pemaknaannya tidak melulu kitab, yaitu buku yang dimaksud buku seperti yang ada sekarang ini gitu. Bisa juga ketetapan, hukum-hukum gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, silakan Pak Datkan. Halo, Assalamualaikum Uni. Ya, waalaikumsalam Pak Datkan. Ini ada nonis yang bertanya, yang bikin pertanyaan gitu kan. Kenapa umat Islam, sementara umat Islam beragama, kok umatnya seakan-akan kurang yakin bahwa di akhirat akan terselamatkan? Setiap umat Islam kadang ditanya, kalau kamu bakal masuk neraka atau masuk surga, banyakkan mudah-mudahan di surga gitu. Itu penjelasannya gimana Uni? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, kalau saya menjawabnya selama ini begini ya. Tidak ada satupun manusia yang mampu menjamin dirinya sendiri masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga itu bukan kita sendiri, tapi Allah. Tapi kalau Allah tuh Allah jamin tuh dalam surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi ketentuan masuk surga itu ada dua, ya beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan jannah. Dan insya Allah itu ya ridho Allah, karena amal soleh itu yang tahu itu benar-benar ikhlas karena Allah, ya Allah. Jadi kalau saya bilang, misalnya Pak Dakan nanya nih sama saya, Diva, kamu muslim kan? Iya. Pasti nggak kamu masuk surga? Saya bilang, iya pasti. Berarti saya menjamin diri saya besok nggak akan berdosa lagi, Pak. Nggak bisa, saya nggak bisa begitu. Iya. Saya nggak tahu besok saya berdosa apa nggak gitu. Kata orang dianya, debatnya, kalau
Orang Kristen kan udah yakin bakal Enggak juga. diselamatkan. Gini, itu beda kita ya. Mereka menjamin mereka diri sendiri, sementara Yesus tidak menjamin mereka loh. Dalam kitab Matius, Yesus mengatakan bahwa tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kebalikan dengan kita. Kalau kita Allah jamin. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum Ya, jannatin saya tajri tambah min sedikit tahtiha nih al-anhar. dalam hadis Ya. riwayat Bukhari ini. Jadi Ya. dalam hadis riwayat Bukhari di situ disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Siapakah mau, ya? yang menolak? Itu yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Nambahin dikit. Jawab Jadi, Nabi, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan yang maksiat atau yang menentang padaku berarti menolak. Itu ya. Oke ya. Itu hadis apa ya, tadi? Hadis riwayat Bukhari. Imam Tadi yang Bukhari. Uni tadi menyebutkan tentang dalil di dalam Al-Qur'an. Sekarang saya tambahkan dalam dalilnya dalam hadis ya. Ya, jadi gini, intinya kita tidak menjamin diri kita sendiri masuk surga. Kita nggak boleh takabur. Karena ketika saya bilang, iya Bang Alfa, besok saya pasti masuk surga lah. Besok ternyata saya berbuat dosa. Nah, karena masuk surga itu bukan karena kita sendiri, bukan karena amalan kita juga, melainkan karena ridho Allah. Nah, amalan itu menjadi asbab gitu. Dan tidak semua amalan bisa membawa kita ke surga. Contoh, saya bisa bersedekah 2 miliar, tapi apakah saya itu bersedekah karena Allah atau bukan, kan Allah yang tahu. Karena kan inama amalu biniat gitu kan, jadi Allah yang tahu gitu ya. Iya, saya dengar di VT-nya kasihan itu yang jawab orang awam lagi, jadi blek-bleku kayak nggak. Sebenarnya kalau di kitab mereka juga gini Bang, di Mark 9:49 justru dikatakan setiap orang akan digarami api. Jadi kalau mereka jadi kalau mereka bilang mereka pasti ada keselamatan, lawang setiap orang digarami api dimasukkan neraka kok. Dari mana mereka mau bilang ada keselamatan? Bahkan orang Katolik yang Kristen awal ya, duluan Katolik loh ya daripada Protestan ya, itu ada istilah api suci, api pensucian ya. Jadi itu purgatori. Oke, kita sapa dulu, ada Ustadz Samhani di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Uni. Saya menyimak ini, Masya Allah, mantap. Silakan Ustadz, masukannya buat kami di sini Ustadz. Ya, betul sekali Uni, sudah disampaikan tadi di surah Al-Baqarah ayat 25 kalau nggak salah ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu sangat jelas sekali, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua ahli surga lah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena bagaimana ya, Islam ini sudah sangat luar biasa, tidak lagi perlu diperdebatkan. Kita sudah dilengkapi rukun Islam, rukun iman, Masya Allah. Kalau sudah dibumbui dengan akidah yang benar, dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang benar, maka insya Allah kita akan bahagia, bukan hanya di dunia ini, terlebih kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membedakan kebahagiaan itu di dunia ini. Ketika seseorang itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari perintah Allah, maka akan ada perasaan yang sangat luar biasa yang menghantui dirinya. Seperti tidak ada ketenangan, seperti gelisah. Kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tenang, orang yang hebat, orang yang senantiasa hatinya itu dipenuhi rasa cinta, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian yang ada di sini ini semuanya tetap jadikan hati-hati kita hati yang tenang, sehingga keimanan dan ketakwaan itu yang kita dapatkan. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustadz. Ya, jadi mungkin sedikit Ustadz ya, kayak sedikit memberikan sebuah pemaparan lah mungkin. Saya di sini selama ini memang saya bukan ustazah, bukan ulama, saya adalah pendiskusi yang adalah seorang mahasiswi, seorang pembelajar gitu. Saya berdiskusi ini atau berdebat ini sebenarnya adalah
mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman non-Islam, yang dimana mereka sengaja, kebanyakan dari mereka itu sengaja membuat pertanyaan itu, oke. Saya membawa pertanyaan itu hanya untuk melempar syubhat saja gitu. Ntar saya tutup camnya dulu. Jadi mereka sengaja untuk membawa syubhat. Nah, kita harus menjawab menurut saya. Kenapa? Kalau kita tidak menjawab, mereka akan melemparkan ini ke jemaat-jemaat mereka, tuduhan-tuduhan terhadap Islam, dan khawatirnya bisa dianggap sebuah pembenaran gitu, seperti yang dilakukan Christian Prince gitu, dengan menuduh Nabi kita pedofil dan segala macam. Nah, tugas saya tuh menjawab, sekedar menjawab. Dan memang terjadi nanti debat atau diskusi di dalam itu gitu kan. Cuman bagi saya adalah, ya saya kadang kan, namanya kita manusia, berbicara keras itu belum tentu sesuatu yang salah kan, karena keras kadang supaya suara terdengar. Kita memang harus tegas juga bicara, tapi yang tidak dibolehkan adalah mencaci sembahan orang lain gitu kan, itu kan yang saya pahami. Cuman terkadang kita bukan mendebat agama mereka atau agama kita, tapi mendebat syubhat mereka terhadap agama kita gitu. Nah, contohnya tadi itu, ketika mereka berbicara lalu mereka membuat sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang kita debatkan gitu loh. Apakah benar seperti itu? Maka jatuhlah diskusi, Ustaz. Ya, saya harap begini juga sih. Saya adalah orang yang sangat berusaha saat ini untuk menghindari debat kursi, tapi kecuali dengan Tante Uti itu, karena itu sudah saya bilang tuh kayak teman inilah. Ya, teman memang teman untuk menghibur diri lah gitu. Tante Uti itu buat saya gitu. Itu sih, Ustaz. Ya. Selama dia itu memiliki nilai positif sehingga terjadinya hidayah buat mereka yang memang belum memahami Islam secara kafah, ini sangat luar biasa. Iya, karena Rasulullah sendiri kan sering bertemu dengan orang-orang kaum kafir, kaum musyrikin lah, orang-orang kafir lah saat itu ya. Nah, itu dengan secara lembut, halus, ya sangat luar biasa lah, Masya Allah. Kalau diskusi ini memiliki nilai positif untuk memberikan hidayah, ini sangat luar biasa. Artinya ada nilai dakwah di situ, dalam nilai dakwah, mengajak, mengarahkan, dan sama-sama mencicipi indahnya berislam. Saya izin bentar nih, saya titip ruangan saya kepada Bang Ben Abraham untuk dikelola sebentar saja. Saya mau naikin Pak Torosaki dulu. Saya turunkan Ananias ya, tapi sebelumnya saya tinggalkan dengan Bang Ben. Saya juga mau turun dulu nih. Oh iya, monggo. Dengan Bang Ben. Saya juga mau turun dulu nih. Oh iya, monggo, silakan. Ya. Gini, saya naikin Pak Pendeta. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan juga. Jadi demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu, maka itu bagimu lebih baik atau lebih untung daripada kekayaan ternak yang merah-merah. Kita sapa dulu nih Bang Alfa, ada Pak Pendeta Torosaki nih. Halo Pak Pendeta Torosaki, selamat malam. Aduh. Iya, halo Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta Torosaki. Pak Pendeta Torosaki, apa kabar? Ya, puji Tuhan sampai pada malam ini kabarnya luar biasa, sehat dan dahsyat. Begitu, Bu. Wah, Pak Pendeta Torosaki ini adalah salah satu teman diskusi saya juga. Ya, kita nggak pernah cakar-cakaran ya Pak Pendeta ya, walaupun saya dengan Tante Uti cakar-cakaran, tapi dengan Pak Pendeta ini cukup lumayan inilah. Pak Pendeta sepertinya merindukan diskusi dengan saya nih kayaknya nih. Enggak, saya sebenarnya tadi hanya keliling, tapi kalau Umi juga mau diskusi, ya wes lah. Aduh, kalau saya selalu merindukan diskusi dengan Pak Pendeta Torosaki ini dengan tema-tema yang beragam gitu. Ya silakan Pak Pendeta, saya kasih waktu untuk memikirkan tema dengan saya mau menemani anak saya sebentar. Saya tinggalkan Pak Pendeta dengan Bang Ben Abraham, dengan Ustadz Samani, dan dengan Bang Alfa. Monggo tolong Bang Ben dijaga dulu room saya ya, saya titip kepada Bang Ben. Saya mau izin dulu ya. Silakan. Pak Pendeta, silakan bertanya tentang Islam kepada orang-orang yang di sini seperti yang Pak Pendeta lakukan waktu saya naik ke tempat Pak Pendeta mempertanyakan tentang Nabi Isa, wajihan di dunia dan akhirat. Silakan Pak Pendeta tanyakan apapun tentang Nabi Isa kepada orang-orang alim insya Allah di dalam room saya ini, dan saya izin dulu sebentar Pak Pendeta. Ya, saya tunggu aja Bu. Maunya sama saya gitu ya. Ini ada Bang Ben ini, temanya ada Ustadz Samhani. Pak Pendeta temanya silakan diangkat. Saya nanti terima beres saja. Silakan angkat tema Pak Pendeta. Terserah temanya seperti apa ya. Anda maunya tema apa Pak Pendeta?
Tapi sebelumnya Bang, saya mau tanya juga ini sama Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Manobulu bahwa yang mencabut nyawa Yesus itu adalah setan? Mohon maaf ya. Ya, itu menurut dia, menurut doktrin dia mungkin ya. Tapi kalau menurut saya ya, sesuai dengan Alkitabiah itu bahwa Yesus itu tidak ada yang mencabut nyawanya. Memang dia sendiri yang mau. Berarti dicabut sendiri gitu Pak Pendeta maksudnya? Dia sendiri Bentar, yang saya mau. bikin kopi dulu. Dia sendiri Terus yang yang membangkitkan siapa Pak Pendeta? Coba baca ya di dalam contohnya ya teman-teman ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ dicatat ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan ya orang-orang ya, semua makhluk manusia yang ada di muka bumi ini. Bagi yang percaya, yang tidak percaya juga ya wes lah. Jadi Pak Pendeta, saya nyela dikit. Jadi menurut Pak Pendeta, Yesus itu Bapak itu sendiri kah? Yesus itu adalah Tuhan, Allah. Enggak, saya tanya, pertanyaan saya, Yesus itu Bapak sendiri atau bukan? Iya. Yesus Yesus itu Bapak adalah itu sendiri ya? Yesus itu adalah Yesus itu enggak, berarti adalah Anda bilang Yesus Bapak itu sendiri ya? Bumi. Halo Pak Pendeta? Ya, saya udah jawab, Pak. Maksudnya Yesus ada Bapak itu sendiri ya? Berarti yang Anda bilang. Dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Oh, jangan di situ dulu Bapak. Nanti kalau Bapak saya ajak kritik teks, Bapak kesulitan lagi. Benar Bang Ben. Nanti dulu Bang Ben. Nanti dulu. Jangan terlalu keras. Bapak akan kelabakan nanti kalau saya ajak kritik teks nanti lewat kodeks Sinai nanti. Saya cuma tanya. Mohon maaf. Yesus adalah Bapak itu sendiri. Mohon maaf. Iya, kita menjawab apa yang telah tertulis di Alkitab. Kita bukan hoax ya. Karena bagi saya. Enggak, soalnya gini, Bapak. Bentar, Bapak. Bentar dulu. Oke, saya atur, saya ambil alih. Kita kasih timer aja ya. Oke, saya sudah menangkap apa yang ingin dibahas oleh Bang Ben Abraham dengan Pak Pendeta Torosaki di sini. Nah, monggo Uni aja, silakan. Saya cuma ngisi sementara kok tadi. Iya. Tadi saya mau melanjutkan saja ya. Juga Pak Pendeta Torosaki mungkin bisa dijawab pertanyaan Bang Ben Abraham. Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Pak Pendeta? Mungkin itu dulu sih pertanyaan kita. Allah tadi, Bu Iva, pertanyaannya tadi apakah Yesus itu sama dengan Bapa? Dan di sana di Yohanes ditulis bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa Pak Pendeta? Itu jawabannya. Maaf Uni. Ya, Pak Pendeta sebentar Pak Pendeta. Sebentar, saya sedikit saja. Dalam Yohanes 17 pasal 8 disebutkan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, siapa yang mengutus Yesus ini? Itu dia berbicara dalam rupa manusia, brother. Ya, itu Bang Alfa harus ada belajar Trinitas sebenarnya ya. Trinitas itu Bapa is not Father, Bapa is not Son, Son is not Holy Spirit. Jadi kalau Bapa mengutus Yesus itu hal yang lumrah dalam iman Kristen ya Bang Alfa ya. Tapi pertanyaan kita adalah ketika dinyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, kan kita tanya satu apa gitu loh. Iya, satu apa? Benar. Benar nih. Satu hakikat. Berarti Pak Pendeta Torosaki ini mau menyatakan Yesus itu sehakikat dengan Bapa, begitu? Iya, Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Yesus bisa dulu dijelaskan apa arti hakikat di sini, Pak? Biar kita paham, hakikat yang Bapak maksud itu apa artinya?
Itu jawaban di Alkitabnya, Bu. Iya, hakikat biar kita tahu definisi hak. Karena kami beda, Pak, jangan-jangan. Hakikat, Pak, kalau kita ambil sesuatu yang hak ya, hakikat itu dari kata hak. Sesuatu yang hak, yang esensi tentang saya nih, hakikat saya apa? Hakikat saya adalah seorang manusia, seorang wanita. Itulah hakikat saya. Kalau kita bicara tentang Yesus yang sehakikat dengan Bapa, mohon maaf, timbul pertanyaan nanti. Apakah Bapa itu 100% manusia? 100% manusia dan 100% adalah Allah. Bapak. Yesus itu saya tidak tanya Yesus, saya tanya Bapa. Yesus 100% manusia dan 100% Allah, Bapa. Kalau Bapa? Ya. Kalau Bapa gimana? Bapa itu sama dengan pencipta langit dan bumi. Itu ya. Secara pendekatan ya Bapak. Gini Pak, Pak bentar-bentar, Bapak harus tahu Trinitas ya. Perisai Trinitas. Bapak itu sama ya, supaya lebih dekat kita memanggilnya, hubungan intim dengan dia, seperti anak dan bapak. Pak, ya, jangan bawa hubungan intim, Pak. Nanti salah prasangka di sini. Kita definisi secara umum di Indonesia ini hubungan intim itu kan bersetubuh, Pak. Biar tidak salah paham ya. Itu menurut Ibu Rifa, tetapi begitulah secara Alkitab dia ya. Ya. Saya bertanya sekali lagi gini, Pak. Dalam perisai Trinitas, Bapak percaya tidak perisai Trinitas itu? Saya udah jawab tadi, Bu. Saya tidak mau menjawab 2 kali pertanyaan yang sudah dijawab. Ada memangnya Bang Ben ya pertanyaan jawaban dari Pak Torosaki ya, bahwa beliau percaya tidak dengan perisai Trinitas? Belum ada nih. Ya, kita bicara tentang perisai Trinitas, Pak. Trinitas itu adalah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Begini, Bu, biar lebih imbang. Boleh? Tauhid, silakan kita bahas tauhid di sini, nggak apa-apa. Ya, tauhid dengan Trinitas. Itu sama dengan Yesus. Seperti pengakuan. Kita bahas apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus dari kitab versi di Alkitab dan di Al-Quran. Gimana? Oke, baik saya ya. Kita kasih waktu. Ini siapa nih? Saya atau Bang Ben nih yang mau turun tangan nih, Bang Ben atau gimana? Saya. Oke, kalau gitu saya aja ya. Teman-teman di sini nanti mungkin menanggapi. Oke Pak Torosaki, terima kasih pertanyaannya. Apa temanya? Sebenarnya saya lebih cenderung ingin membahas tentang Trinitas dengan Tauhid, Pak. Karena saya mulai mencium bau-bau doktrin Bapak nih kok agak berbeda gitu ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Pak, memang kami akui bahwa Nabi Isa itu tertulis bahwa beliau adalah Rasul dan dia bukanlah Allah. Ya, dia bukanlah Allah. Karena kalaupun ada kata ruhullah di situ bukan berarti ruhullah artinya adalah roh Allah, Allah sama dengan roh. Tidak begitu cara memahami di dalam kaidah berbahasa Arab. Itu yang harus Pak Pendeta Torosaki pahami dulu. Nah, kemudian sementara Yesus sendiri adalah nama Yunani dari sosok yang disebut dengan sebagai Yesuah, Masiah. Dan nama lainnya dalam bahasa-bahasa lainnya adalah ada Yesu, ada Isowa. Nah, dalam dialek bahasa Arabnya dipanggil dengan Isa Al-Masih. Dalam bahasa lainnya Isoha Masaha. Ada yang lagi bilang Yesus Mesiah atau Yesua Mesiah atau Yesus Kristus. Nah, suaranya putus-putus Uni. Aduh. Bener ya Bang Ben ya? Suaranya putus-putus. Pak Pendeta, suara saya putus-putus ya? Teman-teman netizen, suara saya putus-putus ya? Putus-putus. Oh. Di sini bagus. Nggak putus-putus kata orang tuh, berarti siapa dong yang masalah nih? Nggak putus-putus kok katanya Bang Alfa, berarti ini masalah nih. Bukan saya. Oke. Putus-putus suaranya, putus-putus. Putus-putus ya. Tes. Halo. Bentar nih. Halo. Bagus jelas. Oh, bagus tuh. Nah, lalu Pak Pendeta Torosaki, saya sebagai seorang muslimah meyakini yang namanya ada satu sosok yang dilahirkan dari rahim perawan Maryam, yang adalah orang yang mengajarkan ajaran dari langit, ajaran kebenaran.
orangnya itu sama saja, orangnya sama, cuman perspektif kita berbeda. Yahudi memiliki perspektif berbeda tentang orang ini, kami umat Islam juga memiliki perspektif yang berbeda tentang orang ini. Ya udah nggak usah bobo deh. Orang Kristen memiliki perspektif berbeda tentang orang ini. Nah, nama dia dari belahan dunia pun berbeda-beda. Tapi kalau saya boleh mengajak Pak Pendeta Torosaki untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen sendiri, ada dari kalangan Kristen yang memahami bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Itu salah satunya orang yang memahaminya sama adalah Ibu Rita Wahyu di dalam websitenya. Menurut pendapat dia bahwa Yesus dengan Isa adalah orang yang sama dari perspektif yang berbeda. Dan begitu juga dengan orang-orang Kristen yang membuat gereja-gereja Isa Al-Masih dan yang memahami bahwa ada istilah Isa, kenaikan Isa Al-Masih. Sebenarnya begitu ya Pak Pendeta Torosaki, dari saya pribadi. Terima kasih. Lanjut Pak Pendeta. Oke, terima kasih semuanya ya. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan ya Bu ya. Kalau Ibu mengatakan tadi bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus di Alkitab saya, Ibu salah total. Ya, salah total. Kenapa saya katakan saya salah total? Sisilah kelahiran Isa Al-Masih di Al-Quran berbeda sisilah Yesus Kristus. Ya, kelahirannya di Alkitab. Itu yang pertama yang Ibu catat. Yang kedua Ibu, kalau Ibu menyamakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus di Alkitab, Isa Al-Masih itu datang kedua kali di muka bumi ini, itu sudah jelas bahwa dia datang bukan untuk menjadi hakim, tetapi dia datang Pak, mic-nya untuk dimundurin sedikit Pak. membunuh. Mic-nya dimundurin sedikit. Ya, Oke, lanjut Pak. gimana Tes? Dia datang untuk membunuh babi dan mematahkan salib ya. Dan itu sudah jelas jauh Bu ya. Sudah jelas jauh. Tentu juga kalau Ibu sebenarnya mempelajari ya, bahwa Isa Al-Masih itu beda ibunya di Alkitab Maria dengan Maryam yang ada di Isa Al-Masih, saudaranya Harun. Itu ribuan tahun selisihnya Bu. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan bahwa ada ya orang Kristen yang mengakui Isa Al-Masih Tuhan, itu menurut dia karena kita lihat dari sisi mana dia bicara. Ya, saya tidak mau larang dia. Nah, kira-kira begitu untuk sementara Bu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Torosaki. Tidak masalah Pak Pendeta kalau Anda menolak Isa dan Yesus sama. Ya Anda suruh aja tuh yang punya gereja Isa Masih suruh bongkar Pak. Kalau gitu ya. Anda debat aja sama Bu Rita Wahyu, saya juga nggak masalah gitu. Cuman kalau Anda juga harus tahu dalam perspektif Yahudi bahwa Yesus itu justru adalah orang yang di dalam tinja, dalam gitin, di dalam tinja dibakar gitu loh. Dibakar dalam tinja. Ada perspektif lain dari Yahudi bahwa dia adalah anak patera dan segala macam. Siapa anak patera atau siapa gitu Bang Ben nanti bisa tuh menambahkan. Artinya ada perspektif berbeda Pak. Bahkan kata orang Kristen mengatakan mati disalib sementara orang Yahudi bilang mati dirajam. Perspektif berbeda itu nggak masalah. Tapi kalau Bapak menolak Yesus dan Isa sama itu juga nggak masalah juga sih bagi kita umat Islam, itu tidak mengganggu juga kebenaran Al-Quran itu sendiri. Cuman kita pembuktian aja gitu. Contoh kalau Bapak bilang tadi Bapak yang salah kaprah terhadap Al-Quranul Karim, di mana Bapak bilang bahwa ibundanya Yesus itu, ibundanya Nabi Isa itu berjarak ribuan tahun dengan ibundanya Yesus di kitab Bapak. Loh Pak, saya paham syubhat yang Bapak bawa yang mengatakan bahwa Maryam ibundanya Sayyidah Maryam ibundanya Nabi Isa itu Bapak tuduh sebagai saudara kandung dari Nabi Harun alaihissalam, yang mana masanya berbeda dengan Nabi Musa dan Nabi Harun dengan Nabi Isa. Pak, itu sebenarnya udah sering banget di umat Islam menjawab ya Saya bahwa bukan tuduh Bu, ya saya bukan tuduh Bu. Oke. Itu faktanya. Jangan Ibu bilang Pak, saya kalau Bapak tuduh. bilang fakta, berarti Bapak sedang membawa literasi yang benar menurut Islam. Coba Bapak tunjukkan di mana orang Islam memahami bahwa Maryam itu adalah saudara kandung dari Nabi Harun alaihissalam. Coba Bapak tunjukkan faktanya. Kalau fakta itu berarti kebenaran yang diterima Pak. Mana Pak kebenarannya dalam Islam? Mana datanya Bapak bawa? Coba. Ya, datanya Pak. Mohon maaf, datanya Pak. Keluarkan Pak. Atau dalil atau dasar. Ya. Makanya ada tertulis di perjanjian lama teman-teman bahwa ya Maryam itu saudara Harun itu ada, sedangkan Ya, saya Isa jawab sedikit. Al-Masih. Pak,
Bapak itu membawa fakta kebenaran dari Bible Bapak atau dari Al-Quran? Yang Bapak tanyakan Al-Quran loh. Bapak menyimpulkan Al-Quran, kok bawa Bible? Lucu Bapak ini. Di dalam Al-Quran sendiri Pak, ketika ada pernyataan ya ukhta Harun, itu bukan berarti Maryam itu. Loh, saya belum selesai nih, jangan dipotong dulu Pak. Pak, ayo kita beradab aja diskusinya. Bapak, saya sedang menjelaskan Al-Quran saya loh. Ukhta Harun di dalam Al-Quran, ketika ditanyakan kepada Nabi oleh sahabat, Nabi menjawab, bukankah banyak orang-orang ini orang-orang menggunakan nama orang-orang yang mulia yang terdahulu? Contoh, banyak orang sekarang menggunakan nama Muhammad, Pak. Apakah mereka nabi semuanya? Enggak, Pak. Begitu juga dengan Eliseba, Pak. Bapak tahu tidak Eliseba siapa? Eliseba itu adalah istri dari Harun. Kemudian di zamannya Maryam ada, di zaman Yesus, di zaman ibunya Yesus ada, Pak. Saudaranya Maria itu adalah Elizabeth. Elizabeth bahasa Yunaninya, Elizeba itu Pak bahasa Ibrani-nya. Apakah Bapak mau bilang istrinya Harun satu zaman dengan si ibundanya Isa? Enggak bisa begitu cara kita. Pakailah kaidah berbahasa Pak. Kaidah yang harus digunakan secara akademis. Bapak kan pendeta nih. Ya kan? Nah, iya Bu sama ya. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa memaksakan bahwa oh enggak, ukhta Harun berarti artinya Maryam ibunya Isa itu saudara kandung dari Harunnya Nabi Musa. Ya enggak bisa Bapak paksakan itu kepada kami gitu. Justru saya bisa membawakan Bapak narasi yang lebih hebat lagi. Dalam kitab Bapak justru Musa itu sejaman loh dengan Yesus. Orang Yesus saja ketemu sama Musa sama Elia Pak. Itu sejaman itu. Lihatlah Bapak di kitab Bapak. Bapak pernah nggak baca di mana Yesus bertemu dengan Musa? Nah itu baru sejaman Pak, yang dianggap sejaman. Nah belum lagi Bapak bilang ketika Yesus dipanggil sebagai wahai anak Daud. Apa bisa mau dikatakan bahwa Yesus itu anak hasil sperma Daud? Nggak bisa. Itu istilah-istilah. Nah sedikit saya jelaskan secara secara adat istiadat. Nabi Muhammad SAW Pak pernah waktu itu bersama sahabat duduk bersama lalu berbicara beliau merindukan saudara-saudara beliau. Nah, lalu sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Muhammad? Lalu dijawab sama Rasulullah SAW, kalian sahabatku. Nah, saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat aku tapi mengikuti apa yang aku ajarkan. Kurang lebih begitu nasnya. Nanti ada ustadz kita yang menjelaskan lebih rinci lagi. Artinya saya ini adalah saudarinya Nabi Muhammad SAW, Pak. Bapak juga harus ingat Yesus juga mengajarkan begitu ketika ibu dan saudarinya datang. Dan ibu dan saudarimu datang, siapa saudariku? Siapa ibuku? Mereka yang mengikuti firman Tuhan. Begitu kata Yesus. Bapak mau bilang itu bahwa Yesus bersaudari kandung dengan orang-orang yang dianggap yang diajarkan dia. Itu istilah, Pak. Ya ukhta Harun, ya ukhti Harun, ya saudara Harun. Artinya di sini kalau menggunakan parameter kenabian, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Itu si Maria itu sendiri. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Harun itu sendiri juga adalah keturunan nenek moyang dari Sayyidah Maryam itu sendiri. Itu perspektif lain loh gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Kalau Bapak belajar secara akademis, Bapak pasti menemukan jawabannya. Jadi jangan berasumsi lihat terhadap keyakinan umat Islam yang lain. Silakan, terima kasih. Begini Bu, ya kita kan membantah itu ya. Sedangkan Yesus di Alkitab itu dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu di Alkitab dia datang dari surga. Coba baca di dalam Yohanes ya. Yohanes 8 ayat 23. Yesus itu datang dari surga Bu, turun ke bumi ini. Yesus Kristus itu Bu mati. Ya, mati. Bangkit dari antara orang mati Bu dan terangkat ke surga. Yesus Kristus itu Ibu ya mengatakan ya, aku dan Bapa adalah satu. Itu Yesus. Yesus itu Bu ya. Dia mengatakan di situ, kamu sebut aku tua, guru, memang itu tepat katamu. Akulah guru, kamu sebut aku Tuhan. Memang itu tepat aku Tuhan. Mana posisinya di Isa Al-Masih kamu samakan dengan Yesus? Ya. Oke, udah. Ya saya singkat-singkat saja Bu. Oke. Saya menyamakan Isa Al-Masih dengan, bentar Bang Johan Nenggolan, saya kasih waktu bicara nanti ya. Nanti masuk nanti Bang Ben kalau Pak Johan masuk. Pak Johan Kristen ya? Islam. Oh Islam, sorry nanti saya mau bilang dikit ke Pak Toro sebelum malu, mending mundur karena beda jauh. Aku lihat beda jauh. Jangan gitu, beliau ini pendeta loh, jangan salah loh, pendeta benar. Jadi gini Pak Pendeta Torosaki ya, saya cuma mau ngasih tahu, kalau saya mengatakan
Isa itu dengan Yesus itu setara loh Pak. Isa itu adalah Abdullah Pak. Yesus juga hamba Tuhan Pak. Bapak lihat sendiri dalam kitab Bapak ya. Saya akan kasih kepada Bapak bahwa Yesus itu adalah hamba, anak manusia. 81 kali ya dia mengatakan aku anak manusia gitu ya. Nah Yesus itu adalah hamba, utusan dan nabi gitu ya. Dan kami mengimani itu semua Pak. Setara gitu ya. Bentar. Mana ya? Saya baca dalil deh. Yesus adalah seorang hamba tuh banyak dalilnya sebenarnya. Aku tuh enggak. Nih, saya bacakan ayatnya ya. Bapak kalau lihat di dalam kitab Zakaria pasal ke-1 ayat 6 ya. Para nabi itu adalah orang-orang yang kudus, Pak. Ya, orang-orang yang para nabi adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku. Nah, para nabi, artinya di dalam Zakaria pasal 1 ayat 6, para nabi itu adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, bukankah ia telah sampai kepada nenek moyangmu, maka bertobatlah mereka serta berkata bla 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 segala macam ya. Artinya poin yang saya ambil di sini, segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku yaitu para nabi. Nah, artinya para nabi adalah hamba Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam kisah para rasul pasal 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah yang akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam sesuatu yang akan dinyatakan kepadamu. Nah, menurut kisah para rasul siapa nih Pak Nabi itu? Yesus kan? Berarti Yesus adalah hamba-hamba Tuhan. Kita lihat lagi dalam kisah para rasul pasal keempat nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini. Begini Bu, Ibu saya belum selesai Pak. Kalau saya potong, Ibu lari kan saya mau menjelaskan tentang. Katanya saya mau menyamakan Yesus dengan Isa di mana samanya. Saya tunjukin ada kesamaannya. Jelaskan dulu Isamu Bu. Loh ini saya menjelaskan kesamaan antara Isa dengan Yesus Pak. Satu adalah hamba Tuhan. Kan saya bilang Isa adalah Abdullah. Saya bilang loh Yesus juga Abdullah kok. Abdullah dalam bahasa Arab adalah bahasa Indonesianya hamba Pak. Bapak lihat di kisah para rasul pasal keempat nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus, yang kau urapi. Loh kita umat Islam gak menentang kok Pak kalau dia itu hamba yang kudus. Kudus itu artinya suci Pak. Setiap nabi itu maksum, memang suci Pak mereka. Dan itu pun termaktub dalam Lukas pasal 1 ayat ke-70 kalau tidak salah. Nabi-nabi itu kudus dalam kitab Anda. Saya gak tahu aja kenapa kalian mengklaim hanya Yesus yang kudus. Padahal nabi-nabi kudus dalam kitab kalian gitu kan. Nah kalau kita baca lagi ya. Di dalam kisah para rasul pasal keempat nomor 30. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda yang mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Hambamu yang kudus. Terus hamba lagi Pak dia. Nah ini kesamaannya Pak. Nggak bisa kalian bantah bahwa Isa adalah hamba Tuhan, Yesus juga hamba Tuhan. Isa adalah Rasul atau utusan. Yesus Bapak baca di Yohanes 17 ayat 3. Dia adalah utusan Tuhan juga. Anak manusia. Iya. Kalau Nabi Isa adalah ibnu Maryam. Karena memang dia tidak punya bapak biologis. Nah di kalian katanya sperma Daud. Di dalam kitab Roma pasal 3 nomor 1. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah dari sperma Daud. Spermatos gitu loh. Saya bingung kadang-kadang dengan kitab kalian. Katanya anak Tuhan. Kok malah anak Daud? Gimana sebenarnya Pak? Silakan dijawab. Sebenarnya Ibu ya. Yesus itu ya ketika dia lahir tidak ada hubungannya sejenis dengan laki-laki yang lain. Ya Maria itu ya perawan yang suci Bu ya. Nah itu hanya sisilah keturunannya ada dari Daud ya Bu ya. Itu tidak ada hubungannya sisilah dengan apa. Itu sisilahnya dengan Yesus. Coba baca di sini Bu. Kita baca dulu ya Bu ya. Di dalam Roma 10 ayat 10 Bu ya. Saya baca ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, di sini salah satu bukti Ibu, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Tadi sudah saya jelaskan sama Ibu bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya khususnya untuk orang Kristen tidak mengakui dia adalah Tuhan, maka orangnya binasa. Ya, makanya dalam hal ini Ibu, ya Yesus mengatakan, ya aku dan Bapa adalah satu. Ya, dia Yesus juga mengatakan, ya dalam segi kealahannya ya beda dengan Isa Al-Masih.
Dia datang ke dunia ini untuk menjadi hakim. Yesus mengatakan, aku Alfa dan Omega. Coba baca di dalam Wahyu, ya, 1 ayat 8, Ibu. Banyak sekali bukti, tapi Allah itu bedanya ya, Isa Al-Masih. Yesus datang itu menjadi hakim yang adil, ya, bukan membunuh babi. Yesus itu bukan membunuh babi, ya. Yesus itu ya bukan mematahkan salib, ya, begitu Bu ya. Oleh sebab itu tidak sama, ya, jauh sekali perbedaannya Isa Al-Masih atau jauh perbedaannya di Yesus Kristus di Alkitab. Nah gitu Bu. Oke, Yesus datang kedua kali ya. Baik, kita bahas ini. Tadi saya cuma mau membuat kesamaan antara Yesus dengan Isa secara substansinya, bahwa dia adalah nabi, hamba Tuhan dan rasul. Bapak tidak bisa bantah ya. Nah, kalau ya, memang dia nabi dari segala nabi, Bu. Dia nabi dari segala nabi, Bu. Ya, tak saya bantah. Dia nabi dari segala nabi. Nabi segala nabi itu di mana tertulisnya, Pak? Dia nabi karena dia adalah kudus. Tidak ada nabi-nabi yang lain yang mengatakan, ya, aku kudus. Ya, iya, memang gak ada nabi bilang begitu. Tapi di dalam Lukas 1 Bapak lihat dong, Lukas 1 nomor 70, semua nabi itu kudus nih. Bapak saya bacain dalil. Bapak nggak bawa ayat sih dari tadi, Bapak pendeta loh nih. Saya baca nih. Bentar saya buka nih, saya bukakan dulu deh. Baca dulu Bu, jangan menghina dulu Bu. Saya bawa dalil, tadi udah sebut dalil sama Ibu. Ibu ini tidak. Oke, dalil Bapak saya kasih dalil lagi nih. Cabut dulu itu Bu. Enggak, yang tentang nabi nggak kudus itu mana dalilnya? Enggak, saya tentang nabi kudus sih. Mana? Nabi adalah nabi di atas nabi, mana dalilnya? Itu yang saya minta nih. Ibu tadi mengatakan saya tidak bawa dalil dari tadi. Nabi di atas nabi tadi mana dasarnya Pak Toro itu? Masalahnya dulu dicabut itu, mengatakan saya tidak bawa dalil. Saya nggak mau cabut tentang Nabi, mana dalilnya? Ada nabilnya. Saya bawa dalilnya, Bu. Nabi di atas nabi mana? Mana dasarnya? Mana? Bentar Bang Fatur. Mana dasarnya? Nabi di atas nabi. Dasarnya itu dia datang dari surga. Ya, mana dalilnya nabi di atas nabi itu? Aku guru, memang itu tepat katamu, akulah guru. Kan. Ya. Nih tengok nih, Bapak bilang siapa? Bentar dulu, saya jawab sama kamu. Ini loh, ayo. Kamu sebut aku guru, memang itu tepat, akulah guru. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat katamu, akulah Tuhan. Bentar nih, saya mau bantah yang John 13 ayat 13 ya, Juni ya. Silakan Bang Ben, lanjut. Jadi John ayat 13, pasal 13 ayat 13 tertulisnya, kalau dalam original teksnya, Umeus ponete mehodidas kalos kayu kurios kalos legite emigar. Jadi kata kurios itu adalah apa? Jadi kurios itu yang disematkan pada Yesus tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan, karena itu kurios. Jadi yang Alfa Omega itu adalah Alfa Omega itu tadi Bapak. Kamu salah baca dulu Wahyu 1 ayat 8 Bapak. Jangan baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 8, silakan. Wahyu 1 ayat 8 ya. Kamu kasih komentar salah Bapak. Pak Pendeta, ini loh Wahyu 1 ayat 8, tapi sebelumnya Pak Pendeta sabar dulu. Jangan, makanya kalau teman kasih mau komentar yang jelas dong. Coba baca ini silakan. Pak Pendeta tolong diam dulu. Ini Pak Pendeta sebelumnya lihat dulu nih. Mulut nabi-nabinya yang kudus ya. Ini ya, bentar Julian jualan ini ya, mulut nabi-nabinya yang kudus ya. Berarti bukan cuma Yesus yang kudus ya. Nabi-nabinya yang kudus banyak yang kudus. 22 ayat 12 sampai 13. Bentar Julianto, ini poinnya yang mana ini yang mau dikejar ini? Bang Ben Abraham tadi mau menunjukin tadi Bang Ben Abraham. Wahyu 1 ayat 8. Bapak tadi firman. Bapak bilang tadi firman. Bentar Pak Juliano, nanti saya kasih berbicara ya. Pak Juliano diam dulu ya. Haleluya. Wahyu berapa tadi Bang Ben? Oke teman-teman, saya turun dulu teman-teman. Tidak ada. Saya turun dulu ya. Bentar Pak. Itu loh Alfa dan Omega Pak. Logos apa Lego? Pendeta loh, jangan sampai malu. Nah nih. Nanti. Pak Toro, kita nanti buktikan di Wahyu 1 ayat 8 tertulisnya logos apa Lego. Oke, kita bahas yang pakai sabda.org ya.
nanti di roomnya saya datang besok pagi. Saya udah capek. Bentar, teman-teman. Saya udah hanya tahu KBBI aja terjemahan Bang Ben. Saya udah capek. Saya baru pulang pelayanan tadi. Kalau tidak saya Silakan dibacakan Wahyu 1 ayat 8. Kalau saya tidak menerima undangan Unirifa, ya Unirifa, kalau saya tidak menerima kan yang saya belum saya minta naik. Kalau saya tidak mau minta, itu kan tidak Aku adalah elok. Alfa dan Omega, firman yang Oke mana ya, Bang? terima Bang? kasih semuanya teman-teman. Kalau Duh, ada duh, duh, kata-kata Aku yang adalah salah, mohon maaf. Mau dibaca. 373 nonton nih. Oke, Inggi ya, turun dulu. Itu Kamu pendeta harus tanggung jawab. begini Pak John, Ditonton kenapa sama Pak jamaah-jamaah John, 370 orang. Pak John, Jangan di framing teman-teman, teman-teman jangan di framing. Tolong Ya jangan di framing, teman-teman diam dulu. Kenapa Biar Pak John di- selalu marah? Biar dapat poin Bang Ben. Yang Pak minta di Pendeta. sini saya naik, bukan saya minta Pak John. Iya Ya, saya tahu, bukan saya saya tahu minta. saya undang. Saya diundang. Pak Toro, ya. Ya. Tolong dibacakan. Oleh sebab Tolong. itu hak saya kalau saya turun. Saya Iya, iya, juga silakan, menjaga silakan, kondisi, silakan. ya. Oh ya, Silakan, terima Pak. kasih semuanya. Silakan, terima kasih. Terima kasih, Pak. Shalom. Shalom Oke, Pak, shalom. Pak Toro, oke. Kita lanjut ke poinnya Bang Ben. Ayat berapa Bang Ben? Ayat 8, pasal 1 ayat Ya. 8. Yang bagian mananya nih? Yang di kata-kata yang mana? Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya kan, benar kan? Ya, ya. Yang Jadi mananya di yang mau situ diambil? Tuhan Allah itu sedang berfirman. Kalau kita lihat di original teksnya itu bukan logos, tapi lego. Lego itu artinya kata Tuhannya, di kerja. Tuhan ya? Di Tuhan ini? Jadi di situ Tuhan Allah sedang berfirman bahwa dialah yang Alfa dan Omega, bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. Jadi di situ akulah Alfa dan Omega, Lego firman ini, Tuhan Lego. Allah. Lego nih. Jadi itu kata kerja. Kalau firman dianggap sebagai Yesus, maka harusnya kata benda, keluarnya logos. Jadi teman-teman paham itu sama original teks itu, biar nggak tersesat ya. Karena oteh dipukul rata, mentang-mentang itu tertulis firman Tuhan Allah, oh ini Yesus gitu loh. Padahal itu kata kerja, bukan kata benda. Mereka Jadi di memang situ- tidak memahami original text Bang Ben. Nah, ya itu yang Ini jadi yang masalah. susah. Ya. Jadi di situ Tuhan Allah sedang berfirman, sedang berkata bahwasanya dia adalah Alfa dan Omega. Gono nih, makasih. Malah Jadi si Mozart. Toro itu tadi pikir Kita nggak dia usah sedang framing. debat sama anak-anak. Kita nggak usah framing, biarkan pendeta. Beliau saya undang di sini. Ya, Oke, kita hargai. jangan. Malam Mozart Ali Guru. Aku mau tidur nih, udah ngantuk. Kamu udah lama nggak nimbrung di tempat Uni ini. Kenapa kamu Ya, cuma udah lama. ngintip-ngintip? Enggak, lagi scroll live aja. Nah, pas di sini lagi invite. Ya udah nggak apa-apa. Mozart tidur lah, istirahat lah, Dek. Kamu kan pengantin baru ya. Dulu lah. Aku tadi Jam lama di 12. rumahnya Mikana soalnya Uni. Iya, tapi kenapa Mozart? Pertanyaan saya, kenapa kami tidak pernah dinaikkan lagi sama Mikana? Enggak tahu, ini aku jarang udah jalan live juga. Kapan-kapan Mozart aturkanlah diskusi, kamu jadi moderatornya, saya hatuha dengan Mikana gitu. Coba lah, Nanti Mozart. ini lagi Uni sama Mikana. Beda lagi nanti memang sama pendeta. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, itu nggak TD. penting dia jawab Ya. apapun, dia urusan dia. Cuman saya minta Mozart bisa nggak Oh, aturkan iya, saya benar. dengan Mikana gitu. Saya minta tolong sama Mozart Iya. lah. Di roomnya Mikana pun Iya, nggak Mozart. apa-apa, atau di rumah Mozart juga nggak apa-apa sih. Tapi memang suka Ya, dipilih-pilih di sana, nggak sesuai urutan. Ya makanya ini saya lagi Dilingkan minta aja, tolong sama Mozart. Mozart. Mozart minta tolong sama saya aja. Saya minta tolong sama Mozart lah. Mikana gitu. Apalagi- Uni Rifa itu diskusinya bisa kok santun gitu. Tenang aja, Ya, aku nggak Cari gigit yang asik kok. aja. Begini Uni, Kak Mikana itu kan sudah dari sejak sebelum sudah berapa bulan lalu kan memang udah nggak mau lagi maunya berdebat. Tapi tadi berdebat dia, Mozart. berdebat. Tapi kenapa tadi dia berdebat? Maksudnya kan tidak, Kak Mika kan buka room untuk lebih fokus ke menjawab keimanan Kristen gitu. Enggak, tadi dia mendebat kok, mendebat keimanan Islam kok tentang Nabi Isa, dia sembarangan menjelaskan tentang Ukhta Harun kok. Jadi itu hipokrit namanya, ketika dia mengaku bahwa dia hanya untuk menjawab, Oke, tapi dia juga menyerang iman Islam. jadi Kami juga punya hak diskusi jawab, tapi dari kenapa tidak Uni diizinkan Risma kami saja. untuk menjawab gitu loh. Itu Sudah kesannya tuh di tapi situ gitu sayangnya loh. Jadi kalau Pak mau adil, pendetanya kalau mau apa, kabur sudah jangan sana. sentuh-sentuh, jangan pernah tanya-tanya tentang Islam. Karena kalau ditanya tentang Islam, kami punya hak jawab. ini Sebagaimana berobat, kalian kami insya Allah izinkan, kita bahkan kami undang kembali kalian besok kami
kami tunggu untuk menjelaskan pertanyaan kami.